Oke, Halo. Oke, oke. Pak Roland sehat ya. sehat. Nah, malam hari ini Pak Roland kita akan bahas sedikit ya tentang eh, ilmu hitam ya, karena memang Pak Roland di bidangnya. Boleh, boleh jelasin nggak ke kita Pak apa itu sebenarnya ilmu hitam itu dan bagaimana cara kerjanya Pak? Iya, jadi eh, yang pertama tetap saya sampaikan shalom untuk semua. Kemudian saya di sini saya buka penjelasan ini adalah jadi jangan mengartikan bahwa oh Roland ini seorang dukun. Enggak. Cuma puji Tuhan selama saya sampai umur 45 tahun saat ini Tuhan kasih pengalaman, ya, banyak pengalaman eh, yang akhirnya ada yang menginterpretasikan bahwa bisa membedakan alam roh, Oh, begitu. oke. Jadi memang semua ini saya nggak pernah minta. Saya nggak pernah minta karena memang yang di podcast di Dulos Produksi pertama memang kan saya jelaskan bahwa saya lahirnya itu waktu itu meninggal Iya. terlilit pusat. Kemudian setelah itu saya melihat dan di 2 bulan kemarin itu saya mengalami kematian yang kedua, meninggal, Hmm. dan puji Tuhan, Tuhan kembalikan lagi. Dan eh, sebetulnya ilmu hitam itu banyak dibagi dalam tiga hal. Ya. Santet, teluh, dengan guna-guna. Oh, ada tiga ya? Nah, ada tiga, dan tiga-tiga ini sangat berbeda, pelakunya juga berbeda, material Hmm. yang mereka gunakan juga berbeda, korbannya pun bisa berbeda dengan tujuan yang berbeda juga. Begitu. Oh, oke. AA. Mhm. Yang paling berbahaya Baik. itu sebetulnya teluh. Mhm. Nah, jadi Ya. peringkatnya itu Kenapa bahaya, Pak? sebetulnya teluh ini dia menyebabkan kematian yang sangat cepat kepada Oh, korbannya. apa bedanya dengan santet, Pak? Kalau santet dia menyebabkan kematian tapi bertahap, Oh, ada tahapannya. Kalau teluh dia lebih kepada efektifnya itu lebih cepat. Teluh. Nah, oke. seperti yang eh, tahun lalu kita pernah dengar ada seorang selebgram, ya, saya nggak bisa sebutkan namanya, mungkin udah pada Mhm. tahu. Dia salah satu bukti bahwa terkena teluh. Hmm. Dan dengan kejadian itu akhirnya undang-undang santet teluh itu dikeluarkan. Itu Oh. ada undang-undangnya, gitu. Nanti saya bisa bacakan. Dan semenjak Mhm. kejadian itu karena di saat itu tapi mesti melakukan otopsi dan ronsen, ya. Dan di saat itu Mhm. ditemukan paku, ada Mhm. peniti, ya logikanya kan masa selebgram makan paku gitu. Dan itu Iya, iya, ditemukan, iya. dan itu akhirnya disahkan menjadi satu undang-undang waktu itu. Nah, untuk Oke. masalah teluh ini itu dia mencakup yang namanya benar-benar ilmu hitam, dan dia Ya. pelakunya ini sendiri dia pakai korban. Oh, Korban. Nah, oke. korbannya di sini biasanya dia menggunakan darah. Oh, itu pakai darah. Ini Dia apa darah pakai darah. binatang berarti? Biasanya mereka menghendakinya itu darah bayi, ya, Oh, teluh, oke. gitu. Nah, sedangkan kita tahu lah kalau untuk orang mendapatkan darah itu ya sekarang kan ada bank darah, ya kan. Hmm. Dan Mhm. itu biasanya dilakukan untuk satu tujuan, dan dia prediksinya itu nggak lebih dari 1 minggu orangnya game. Oke.
Nggak lebih dari Lebih satu minggu, Pak ya? lebih dari 1 minggu, begitu. Kemudian kalau santet, dia itu pelakunya itu dia pakai sistemnya bertahap, meskipun akhirnya kematian juga. Jadi dia Ya. bikin orang ini merasa lebih siksa duluan. Itu santet. Hmm. Jadi siksa dulu, tapi Ya. sama seperti teluh, kalau secara medis tidak terdeteksi sakit apapun, normal. Hmm. Itu Ya. nggak terdeteksi gitu. Nah, Ya. Ya. untuk santet ini sendiri, dia itu modus operandinya ya biasanya itu lebih kepada eh, wanita kalau santet. Oh, santet lebih ke wanita ya? 70% ke wanita gitu. Oke. 30% baru ke pria. Nah, itu aturan main mereka yang sebetulnya ya. Itu saya Ya. juga nggak mau terlalu masuk ke dalam ke situ karena istri saya yang saya bagikan di kesaksian itu kenanya santet yang pohon Oh, bergerak. Itu dia jedahnya 1 bulan. oke. 1 bulan. Hmm. Pas sudah mau saatnya, memang dibikin siksa, memang memang kematian itu. Mm-mm. Nah, kalau guna-guna itu lebih kepada dia tidak mengakibatkan kematian, tapi yang Ya. terparahnya kecacatan. Hmm. Orang itu bisa cacat atau Ya, ya. gila, ODGJ. Hmm. Itu Mm-mm. guna-guna. Nah, guna-guna ini dia lebih bertahap lagi gitu. Jadi bisa yang namanya tahun bahkan bisa sampai bertahun lagi. Mm-mm. Jadi tujuan dia itu lebih sadis sih sebetulnya. Yang pertama dia menghancurkan ekonomi seseorang karena kan kalau namanya orang berobat pasti habis uang. Nah, Ya. setelah orang yang sudah habis-habisan, sudah jual tanah, jual rumah, nah di situ baru dia klimaksnya. Dia akan bikin sakitnya itu terparah yang pernah dialami. Wow. Nah, Oke. terparah yang pernah dialami. Nah, kalau sudah begitu, hitungannya nggak lebih 3 hari game. Nah, dalam arti game itu bukan meninggal di bahasa mereka itu game itu kalau nggak gila, Ya. lumpuh total. Oh, itu Begitu. guna-guna ya, Pak. Ya. Itu guna-guna. Nah, identifikasinya. Nah, identifikasinya itu jadi beda lagi dengan pelet ya. Ya. Beda dengan pelet. Kalau pelet itu lebih kepada jangka pendek. Hmm. Jangka pendek. Jadi itu biasanya kebanyakan digunakan untuk daya pikat. Oh, Daya kepada lawan pikat, jenis. betul. Atau untuk kalau di bidang pekerjaan biar bos tunduk. Oh, Nah, itu pelet. Penggunaannya itu pelet. Gitu. Nah, itu medianya itu biasanya biasanya mereka menggunakan itu air kembang. Yang mana contoh misalkan kalau pelet itu oh si A atau bos gue biasa lewat jalan ini. Dia siram. hmm. Nah, begitu keinjak kena. Oh, Nah, dia ngarep itu tuh nginjek sebetulnya itu kalau pelet. Atau ada lagi sistem yang diteplak. kayak hipnotis gitu Diteplak. ya, Pak ya? Betul. Cuma kalau hipnotis kan dia hitungannya paling lama 10 menit orang sadar ya. Paling lama 10 menit. Kalau diteplak. Hmm. Itu ilmu maling. Kalau saya bilang itu ilmu maling. Jadi begitu teplak, uangnya Oke. diminta semua tanpa dia sadar. Nah, kalau Hmm. pelet ini begitu diteplak, dia belum langsung bereaksi. Biasanya 1 kali 24 jam itu bereaksi. Nah, Oke. jadi misalkan Ya. kejadian jam 10, nanti jam 10 besok itu bereaksi ke orangnya. Gitu. Hmm. Nah, begitu bereaksi, itu biasanya kalau si korbannya ini nggak kuat, dia akan terbawa. Dia akan terbawa sampai Oh, seterusnya. Itu efeknya bisa sampai selamanya. Itu kalau pelet. wah, Bisa sampai selamanya. wah ini Itu jangka bedanya. panjang ya. Jangka panjang meskipun cuma dalam hitungan detik ya.
kita bisa lakukan itu ke dia gitu. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan yang nginjek orang lain bagaimana? Ya nggak ngaruh. Ngaruh ya, Nggak ngaruh. Kalau orang lain yang nginjek itu nggak ngaruh. karena memang udah ditargetkan ya. Targetnya dia, ya begitu. Nah itu tuh pelet. Nah kemari kita balik ke bahasa teluh. Nah teluh ini itu yang orang sering bilang kiriman atau serangan. Nah itu serangan itu biasanya ditandai oleh ada bunyi ledakan Oke. di luar rumah atau dalam rumah. Tapi saya lebih pilih kalau di luar rumah. Kalau luar rumah berarti dia gagal masuk. Oh. Nah, kalau ledakannya dalam rumah itu lebih berbahaya, berarti Berhasil. berhasil masuk. Nah, sama dia hampir 11-12 sama dengan santet. Ledakan juga, cuma kalau teluh dia ledakannya agak keras ya. Agak keras. Ya. Kalau dalam rumah seperti kalau kita dengar kalau gas meleduk tuh. Itu keras. Tapi begitu kita cari nggak ada yang pecah. Nah, kalau santet dia lebih seperti kayak kayak ledakan petasan biasa. Tar begitu. Di luar maupun dalam rumah, tapi begitu kita cari nggak ada. Ya. Nah, itu menandakan bahwa kalau di dalam itu berhasil masuk. Nah, kemudian tanda yang berikut berhasil masuk setelah ledakan itu biasanya sama 1 kali 24 jam si korban itu mulai merasakan sakit yang nggak pernah dia rasa. Bahkan bisa pingsan. Oke. Nah, pingsannya dia itu konstan ya. Dalam arti, misalkan jam sekarang dia kena, dia pingsan, nanti 1 hari dia bisa berapa kali pingsan. Oh. Iya. Itu efeknya begitu Pak ya? Itu efeknya. Nah, begitu dia sadar, hari pertama biasanya dia masih kenal orang. Hari kedua, dia mulai kayak orang melayang. Hari ketiga mulai muntah. Muntahnya tapi muntah masih normal. Hari keempat biasanya udah muntah darah. Karena sudah mendekati. Hari keempat. Hari kelima biasanya dia udah nggak sadar diri. Nah itu orang bawa ke rumah sakit biasanya. Hari keenam itu sudah dinyatakan koma. Hari ketujuh game. Itu teluh. Genap 1 minggu. Gitu. Nah, kalau santet, begitu si korban kena, hari pertama dia belum ngerasa, belum. Nah, hari kedua baru dia ngerasa. Dan memang tujuan teluh adalah memang mematikan. Mempercepat. Kalau teluh itu dia mempercepat kematian sinyal, dari Pak. korban. Ya, halo. Oke. Nah, jadi memang kalau teluh itu sudah. Aman, Pak. Oh ya. Nah, kalau teluh itu memang dia terfokus untuk mempercepat korban itu menuju kematian. Mempercepat. Gitu. Itu teluh. Itu biasa yang menggunakan itu adalah musuh-musuh. Jadi ada musuh atau apa itu dikenain begitu. Nah, kalau santet dia agak bertahap. Biasanya setelah dia mendengar ledakan dalam rumah, dia hari pertama belum ngaruh, belum. Nah, hari kedua biasanya yang dialami itu pegel-pegel. Badan tuh pegel-pegel, ngilu-ngilu gitu. Nah, udah diurut, pijet, nggak ngaruh. Nah, itu pegel-pegel itu bisa berlangsung cepat, cuma 2 hari, sehari 2 hari, atau bisa seminggu biasanya pegel-pegel. Gitu. Nah, cuma sakitnya itu mau pegel itu ada jam-jamnya. Nggak setiap 1 hari, enggak. Contoh, biasanya dia mengganggu aktivitas. Contoh, pagi jam 6.
Jam 6 sampai Mhm. jam 7 atau setengah 8. Nanti dia ngulang tengah hari, jam 11 sampai jam 12. Mmm. Nah, Mhm mhm. jadi eh, dia lebih kepada memang mengganggu di jam aktivitas si korban. Nah, Mhm. nanti dia ngulangnya maghrib, jam 6 sampai jam 7. Mmm. Baru Oke. dia ulang lagi pas mau tidur. Biasanya jam 00 sampai jam 1. Wah, itu berarti nyiksa Nah, sekali ya Pak Roland ya? Memang sengaja sangat tersiksa. disiksa begitu ya? Betul. Nah, karena itu yang dialami istri saya, sehari bisa 4 kali. Tapi begitu Oh. cek dokter, normal, normal. Minum obat apapun, normal, nggak ngaruh. Nah, ya itu mulai dari pegel-pegel. Nah, nanti biasanya sudah melewati, biasanya 1 minggu ya biasanya. Nanti melewati 1 minggu, baru dia akan menyerang ke sakit yang biasa orang ini rasakan. Nah, Mmm. setiap orang kan beda-beda sakitnya. Ada yang Iya. suka sakit kepala, ada yang Mhm. sakit punggung, sakit Iya. leher atau amandel. Kebetulan kalau saat itu yang dialami istri saya itu bengek. Nah, dia akan uh, uh, menimbulkan ke permukaan sakit alami orang itu. Oke. Nah, Ya. begitu sakit alami orang itu timbul, biasanya pas timbul dari hari pertama itu langsung parah. Tapi Mmm. tetap jamnya sama kayak tadi, Ya. teratur. Misalkan jam 6 nih. Ya. Nah, jam 6 dia bengek nih. Tiba-tiba bengek dan bengeknya itu parah. Mmm. Bukan bengek yang biasa, sama orang biasa sakit kepala itu sampai parah gitu loh. Ya. Nanti hilang sendiri, Hah, hilang sendiri. Tanpa pokoknya minum obat hilang sendiri. tanpa minum obat ya? Tanpa minum obat. Nanti Mmm. jam 11 ngulang lagi, Oke. parah gitu. Nah, itu Ya. biasanya dia lakukan terus. Nah, itu namanya dia udah mulai merangsek dalam badan. Nah, nanti dia ada tenggat waktu. Biasanya kalau santet itu minimal 1 bulan, Mmm. maksimal 2 tahun. Oh ada, oh bisa sampai 2 tahun ya Pak ya? Wah, maksimal 2 tahun. 2 tahun itu dia Oke. game. 2 tahun game. Oh. Jadi yang bawa dia itu dengan penyakitnya. Gitu. Jadi kalaupun divonis dokter, alasannya secara medis itu adalah penyakit bawaan yang membuat dia meninggal. Mmm. Mhm mhm. Bawaan gitu. Mmm. Jadi memang nggak Ya. terdeteksi orang-orang kayak gini. Kalau yang telur pertama kan kalau di otopsi ada paku, ada kalau santet enggak. Dia lebih kepada yang seperti itu, Oh. gitu. Nah, kemudian, nah kalau guna-guna, dia biasanya si dukun ini juga lebih sering menggunakan media. Media itu contoh. Mereka tuh biasa Mmm. menggunakan arwah, media arwah atau boneka-boneka sihir yang biasa orang bilangnya voodoo. Mmm. Nah, dia menggunakan Oh. media seperti itu. Jadi yang datang, jadi dia kayak nyuruh, nyuruh. Ntar yang datang itu ke korban itu datang. Nah, biasanya kalau si korbannya nggak kuat, jiwanya ditarik keluar, Oh. ditarik keluar oleh Oke. media yang dia kirim. Dia tarik keluar sama kayak kalau orang itu ditangkap, disandera di satu tempat. Nah, udah orang itu Ya. linglung biasanya. Mulai linglung, Oke. linglung. Nah, dan guna-guna ini bisa lama, bisa Mmm. lama gitu. Tergantung Mmm. permintaan yang nyuruh. Oh. Nah, request kan, by request. Ya, oke, ini tergantung orderan ini. Orderan, betul. Semakin lama, semakin besar biayanya. Oh. Karena dia ngekip gitu. Nah, Mmm. ada satu kejadian yang di waktu itu saya layani di daerah Ketapang Harmoni. Bapak itu 7 tahun kena dan selama Mmm. 7 tahun nggak mandi sama sekali. Wush. Wah,
Ya. tapi nggak bau, nggak dakian. Itu real. Istrinya sampai habis-habisan dari punya semua mobil semua hanya tinggal pakai motor Honda Beat karena habis semua hartanya. Untuk berobat. Tapi untuk berobat dan dia kasih tunjuk dari dukun, orang pinter, bahkan pendeta pernah dia panggil. Dia tunjukin kok. Hmm. Bahkan transferannya ke orang-orang ini, wow, menurut saya paling murah itu seharga Nmax. Waduh. Tapi nggak kelar, nggak selesai. Makanya waktu saya kunjungi saat itu, beliau istrinya ini dan saat itu agamanya agama tetangga kita ya. Ya. Dan dia sampaikan, saya udah nggak peduli Pak, mau orang Konghucu, mau orang Kristen, yang penting suami saya sembuh, saya nggak peduli. 2 kali saya balik, itu Agustus, kejadiannya Oktober akhir, saya dapat WA, bapaknya pulih Wah, puji Tuhan. kembali. Dan Hmm. di saat itu saya berdoa karena saya bilang, Bu, kita berdoa, kita sebut nama Tuhan yang maha kuasa, yang empunya langit bumi. Siap. Hmm. Dan saya bilang pakai iman. Siap. Kita Ya. berdoa, saya bilang sebut. Saya mulai dari nama. Dari saya bilang Tuhan Yesus, dia sebut Tuhan Yesus. Tolong kami, sembuhkan suami kami, sembuhkan ayah dari anak-anak. Hmm. Nah, singkat cerita, nyata iman itu bisa mengalahkan hal-hal tersebut. Ini yang orang udah nyerah. Benar-benar itu udah Ya. habis-habisan. Itu guna-guna dia kena. Gitu. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. itu ciri contoh-contoh dari ilmu hitam. Ilmu hitam itu yang istilahnya kalau menurut orang sekarang ya, kan orang baik bilang, kok 2025 masih make? Jangan salah. Karena itu adalah bagian daripada adat tradisional. Hmm. Sekarang Betul, betul, begini, betul. Ya. kita kilas balik jauh ke belakang. Zaman perjuangan Indonesia, kita berpikir deh, kita cuma dengan bambu runcing bisa mengalahkan senapan, tank, Hmm. Hmm. logika aja. Iya. Kalau bukan Oh, ada iya. campur tangan orang-orang seperti itu, ya Betul. kan? Bahkan dulu di tanah Betawi, Batavia itu terkenal yang namanya si Pitung. Hmm. Si Pitung itu salah satu penganut ilmu hitam namanya Rawa Rontek. Dia bisa membangkitkan bahkan orang mati loh. Itu sangat berbahaya ilmu hitam itu. Namanya Rawa Ya, Rontek. ya. Bahkan legendanya dia kan dipenggal. Kalau pala sama badannya nyambung, hidup lagi dia. Nah, Oh. hidup lagi. Jadi ilmu hitam itu adalah bagian awal itu dari adat istiadat, tapi akhirnya dikembangkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dengan mencelakakan orang lain bahkan membunuh. Hmm. Itu Hmm. salahnya. Begitu. Hmm. Jadi selamanya saya selalu bilang jangan bermain-main dengan ilmu hitam. Nah, kemudian dari ketiganya itu yang sangat mendominasi di masyarakat kita ya. Sehingga sekarang sudah ada undang-undangnya, kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 142 deh, kalau nggak salah. Jadi itu Baik. harus dibuktikan oleh hasil visum kalau kematiannya. Oke. Tapi itu kebanyakan khusus teluh ya. Kalau santet kan tidak ada bekasnya, gitu. Nggak berbekas ya, nggak ketahuan. Nah, kalau teluh dia kan ada paku di dalamnya, ada beling. Nah, Oh. itu bisa ketahuan. Gitu. Jadi yang agak repot dengan undang-undang itu kalau dia santet. Kan nggak ada bekasnya. Gitu. Hmm. Sedangkan si pelakunya kan nggak akan mau ngaku lah. Gitu. Iya. Nah, Susah juga nyarinya siapa. betul. Betul. Nah, itu yang saya bilang ilmu hitam tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi karena pelakunya juga itu nggak sembarang. Kemudian kita bilang tingkat menengah. Nah, ada kalau tingkat menengah itu mungkin kita sering dengar itu biasa orang eh, dia medianya itu biasanya tanah kubur.
tanah kubur itu Tanah kalau kubur. dia lempar ke tanah kubur. Jadi tanah dari kuburan tapi kuburan yang baru dimakamkan orangnya, jangan kuburan lama, nggak ngaruh gitu. Jadi Oke. orang yang baru dimakamkan, tanahnya diambil tuh segempal Hmm. sekempal tangan, biasanya dikumpulin. Nah, itu dengan doa-doa tertentu mereka itu dilempar, contoh dilempar atau disebar ke depan toko kios orang, itu orang lihat toko kios itu nggak ada. Itu Oke. pernah terjadi dan sering terjadi. Oh. Orang bilang, Ci, laundrynya nggak Hmm. buka ya? Buka kok tutup, padahal buka. Nah, itu sering Hmm. terjadi. Dan itu di semua jenis usaha bisa kena. Mau kios, mau warung Madura, Oke. mau apapun kena. Bahkan garment pabrik pun bisa dikenain. Gitu. Oh. Pernah bahkan terjadi satu ruko kalau dilempar itu orang lihatnya tanah kosong, rukonya nggak ada. Gitu. Baik, baik. Jadi ini Itu urusannya yang persaingan bisnis lah ini ya. persaingan bisnis, betul. Nah, itu ilmunya itu memang tidak bernama, cuma kalau buat saya itu, saya bilang itu menengah, ilmu hitam kelas menengah. Hmm. Jadi memang khusus menghantam Hmm. bisnis, persaingan bisnis, Hmm. gitu. Hmm. 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 Nah, Ya. yang paling bawah, yang saya bilang kelas jongkok ya, kelas jongkok itu biasanya yang ditanam-tanam. Oh Nah, iya. Oh, tuh Pak, biasa sering sering juga saya dengar begitu, ada yang ditanam-tanam di rumah gitu, di depan gitu. nah, itu yang disebut atau dalam artinya adalah pesugihan. Oh. Nah, itu kelas-kelas jongkok yang istilah pelaku nggak perlu sewa dukun, nggak perlu ke Gunung Kawi, nggak perlu, dia pun bisa. Yang penting Oh, ada mantranya, gitu. Dia pun bisa. Contoh, nah contoh pesugihan. mantranya itu dari mana dia tahu Pak kalau dia tidak ke dukun gitu? Mantra itu biasanya dia pernah ngelakuin, biasanya. Oh. Jadi nggak perlu ke dukun gitu. Saya nggak mau di Hmm. sini karena kan apa namanya forum ini kan kita nggak bisa mengklaim agama-agama ya karena semua Ya, agama baik di mata Tuhan oke. gitu. Jadi Ya. oknum-oknum tertentu itu banyak malah menyebarkan mantra-mantra itu untuk tujuan-tujuan tertentu banyak Hmm. gitu. Nah, Baik. jadi itu biasanya kalau bilang pesugihan itu tujuannya satu ilmu kebal, kebal bacok, Oh, kebal oke. tembak, kebal pukul. Nah, itu Oke. biasanya pesugihan. Kedua, Hmm. biasanya selain ilmu kebal, minta kekayaan. Hmm. Itu Nah, pesugihan ya, benar ya? kalau khusus minta kekayaan ya, pesugihan itu biasanya dia disertai tumbal. Mesti ada tumbal Hmm. karena kekayaan. Hmm. Karena kekayaan. Nah, Oke. beda dengan kebal. Kalau kebal, tumbalnya diri dia sendiri. Biasanya begitu, tumbalnya Oh. diri dia sendiri. Nah, kemudian ada lagi yang pesugihan untuk ngerampok, Oh, menjarah, mencuri. Ada. oke. Jadi dulu pernah heboh berapa tahun lalu namanya kolor ijo. Iya. Nah, kolor ijo itu apa? Untuk masuk ke rumah orang tanpa terdeteksi, bahkan dia bisa masuk dari lubang kunci. Oh, Iya, dia bisa mengecil, oke. masuk melalui lubang kunci. Iya. Gitu. Nah, itu Mengambil pesugihan. sesuatu. Mengambil sesuatu, merampok, menjarah, pokoknya tujuannya nggak baik. Gitu. Nah, Hmm. ada lagi yang terakhir, hipnotis. Hmm. Nah, hipnotis itu udah peringkat yang paling terbawah. Karena kenapa? Semua itu bisa dilakukan sendiri oleh si pelaku tanpa bantuan dukun maupun paranormal. Dia bisa lakukan sendiri.
intinya mantranya aja didapat gitu. Nah, untuk hal seperti ini ya termasuk penglaris ya, penglaris. Nah, penglaris Hmm. ini dia sama, dia pakai mantra dan dia melakukan pesugihan. Nah, ciri-ciri orang melakukan pesugihan, ada hari-hari tertentu mereka nggak bisa ditemui, Hmm. nggak bisa. Kenapa? Ada hari-harinya, gitu, gitu. Jadi kalau kita punya teman atau kerabat, terus tiba-tiba kok dia nggak bisa dihubungin ya hari-hari tertentu. Nah, waspada. Padahal dia istilahnya, oh dia kan nggak ngapa-ngapain, tapi kok ngilang tiba-tiba di hari-hari itu gitu. Nah, itu. Jadi mereka itu identifikasi pertama adalah hari-hari tertentu menghilang, nggak bisa dan tidak mau ditemui, gitu. Nah, mereka kemana? Di mana? Mereka ada di satu tempat yang mereka tidak kasih tahu. Di situ mereka melakukan ritual yang dibilangnya semedi. Mereka Hmm. melakukan ritual di situ. Nah, media mereka itu air bunga, air kembang, atau air melati. Hmm. Nah, air melati dicampur dengan dupa atau bilangnya buhur, Hmm. atau ada juga yang bahkan lebih ada yang nekat itu cuma harganya agak mahal ya. Mungkin pernah dengar yang namanya apel jin. Apa itu, Pak? Apel jin itu kepercayaan. Jadi ada satu kepercayaan dari tradisional, dia Ya. berbentuk apel emas, tapi dibuka itu ada seperti kantung di dalamnya itu dibakar dalamnya. Hmm. Nah, dengan mantra tersebut, kemudian dicampur dengan air yang sudah disediakan, air kembang itu, nanti dia ada bacaannya. Nah, nanti hasil dari bakaran dan air itu, dia ada amalannya harus dioles, diusap, atau dilarung. Dilarung itu dalam arti disiram di tempat usaha Hmm. dia, pokoknya di targetnya dia. Begitu. Nah, itu kalau dia untuk penglaris. Kalau dia Ya. pesugihan untuk mencuri, biasanya sehari sebelumnya dia ngilang dan dia biasanya eh, dia tempat yang gelap dan dia baca Hmm. apa sih kalau mantranya itu, tapi beda di saat itu dia mesti sediain darah ayam. Oh, oke. Darah ayam dia minum, dia Eh, minum. Nah, itu kalau dia mau pesugihan untuk mencuri ya. Nah, ya. udah besoknya di jam tertentu dia seperti ya bukan dia lagi gitu loh. Hmm. Dia lakukan ya bukan dia nggak tahu. Pokoknya dia tahu hasilnya entar ada. Itu modelnya. Oke. Sama kayak pernah dengar babi ngepet. Ya. Nah, sama. Tapi Hmm. kalau babi ngepet pelakunya dua orang. Hari Oh, sebelum harinya mereka sudah mempersiapkan semedian sinnya ini mereka sudah ya istilahnya ngucap dengan mantra-mantranya. hmm. Nah, besok malamnya tanpa mereka sebut lagi, temennya itu cuma sediain lilin sama kain hitam. Nah, temennya yang satu ini ditutup kain hitam, nggak lama jadi babi. Oh, oke. Itu Dan itu babi dia supranatural, keluar Pak ya? supranatural. Dia keluar ngilang. Nah, temennya tugasnya jaga lilin jangan sampai mati. Kalau mati, temennya berubah jadi orang. Oke. Berarti itu memang kisah nyata yang Gitu. dibuat jadi film, Pak ya? Nah, caranya dia kalau babi ngepet, dia tujukan ke satu rumah, itu real. Babi ngepet itu Hmm. real. Gitu. Hmm. Bahkan dulu saya pernah ngontrak di salah satu rumah kebon jeruk, saya pernah ngejar yang kayak gitu. Jadi bunyi ada bunyinya. Jadi bunyinya itu gini. Jadi dia kalau tujuan misalkan ke rumah si Ahmad nih, Ya. nanti dia biasanya cari belakang rumah dari korbannya itu, dia gosok-gosok, krosek, krosek, krosek. Terus dia gosok, selama dia gosok, uangnya itu korban hilang, sampai beras pun habis disedot. Oke. Habis.
Hmm. selama dia ngegosok. Dan itu berbunyi kok. Krosak, krosak, krosak. Itu pernah saya alami dan saya coba kejar, kabur. Kaburnya cepet banget Hmm. gitu. Dan sedikit bunyi memang seperti babi. Nguik, nguik, nguik. Benar-benar kayak kita dengar ada babi. Ya, ya, Nah ya. itu modelnya. Kemudian ada lagi yang namanya kuyang. Ah, iya. Kuyang apa lagi, Pak? Nah, kuyang itu dia tujuannya untuk kekebalan, Oh, kebal. oh. Nah, itu biasanya pelakunya adalah wanita. Wanita. Kenapa Dan wanita? itu karena ya sekarang kita tahu lah wanita kan eh, kaum Hawa itu paling banyak terzolimi atau istilahnya KDRT. Jadi biasanya mereka melakukan itu, mereka punya dendam terhadap seseorang laki-laki yang dia mau balas. Oh, Biasanya gitu. Nah, dia melakukan itu bukan untuk kekayaan tapi untuk kebal. Nah, hmm. sama dia melakukan semedi, cuma ini mengerikan lagi. Dia harus menyiapkan yang awalnya itu dia harus menyiapkan yang namanya darah ayam hitam yang disebut Hmm. ayam cemani, Ya, ya, ya. ayam Ya, hitam. Hitam ya. semua itu ayam. Nah, nah dia harus potong hidup-hidup dan dia minum darahnya. Ush. Nah, nanti di saat dia minum darah itu, dia langsung kalau yang tadi sebelumnya kan sehari sebelumnya, kalau dia langsung saat itu Hmm. setelah dia minum darah ayam itu eh, dia akan merasa sesuatu panas dalam badan dan tiba-tiba kepalanya copot. Oh, oh Kepalanya itu misah dari kuyang. badan. Kuyang namanya. Jadi dia keluar Hmm. dari badan dengan jeroannya, tergantung dengan tenggorokannya, dia keluar. Tujuan dia untuk memperkebal itu dia cari biasanya bayi. Hmm. Bayi-bayi yang baru dilahirkan atau yang sudah mau dekat dilahirkan. Nah, atau dia paling suka ngejilat yang namanya, maaf, bekas pembalut wanita, Oh, darah haid. ya, ya, ya. Dia suka itu. Wah. Nah, mereka biasanya kalau siang, mereka itu orang, kalau siang identiknya mereka itu doyannya di pasar, belaga jualan, jualan tempe lah, tahu lah. Tapi identiknya gini, mukanya pucat, terus lehernya itu dia tutup pakai selendang. Hmm. Karena kan kalau terbuka kelihatan kebeler. Oke, jadi pakai selendang untuk Dia, nutupin. dia pakai tutup. Nah, modusnya dia di saat kan kalau nama pasar kan pertemuan pedagang dan pembeli. Iya. Nah, dia akan mantau ibu-ibu hamil. Oh, Nah, begitu dia udah dapat korbannya nih, nanti dia ikutin rumahnya di mana entar malam dikerjain hmm. gitu. Entar malam dia kerjain gitu. Nah, itu modusnya dia setelah sukses ya, dia merasa ya kayak orang tuh ketambah ya, Ya. ketambah ketambah gitu. Nah, orang-orang seperti ini ya, itu mereka kalau kuyang mereka itu takutnya hanya dengan dua hal, Hmm. sapu lidi sama abu gosok. Oh, baik. Nah, kalau berhadapan dengan mereka, Ya. sapu lidi atau abu gosok, atau kalau nggak ada abu gosok, pasir, mereka paling takut Oke. gitu. Karena yang begituan saya di Manado waktu itu, jadi kuyang itu adanya di Kalimantan dengan Sulawesi Utara. Kalau Sulawesi Utara, Manado namanya pokpok. Apa popoh? Kalau kuyang itu pokpok, Pok, pok. pokpok. Dia berbunyi, pok, pok, bunyi.
Nah, kalau di Kalimantan namanya kuyang. Kalau di Bali namanya leak. Oh, itu sama, Pak ya? Sama, sama. Oh. Nah, kalau di Sumatera namanya palasik. Hmm, oke. Nah, itu sama. Ajarannya Oke. sama semua, tujuannya sama semua, korbannya pun sama semua. Gitu. Nah, korbannya yang berhasil dibunuh, yang berhasil dicengkram sama dia, ada bekasnya biasanya. Contoh, kalau ibu hamil udah mau dekat melahirkan, tiba-tiba bayinya hilang tanpa Hmm. persalinan. Hilang, benar-benar perutnya kempes. Oh. Sampai ari-arinya hilang. Ini real. Nah, kalau bayi yang baru dilahirkan, itu awalnya kepalanya itu kayak peang sebelah ya. Hmm. Peang, nah dalam waktu 1 minggu, jadi per hari itu makin peang dan anak itu selalu menangis setiap hari kesakitan sampai 1 minggu mati dengan kondisi darahnya habis disedot, Hmm. kepalanya peang Oke, oke. gitu. Nah, Oh. makanya kalau di beberapa daerah tertentu itu ibu-ibu hamil itu selalu dikantongin gunting ya kan, bagi kepercayaan mereka kan jarum, terus Hmm. di depan pintunya ditaruhin sapu lidi, abu gosok, itu mencegah orang Oke. yang kayak gitu kalau misalkan ada orang udah hamil tua Ya. gitu. Nah, Hmm. jadi mereka semua itu masuknya adalah pesugihan Hmm. gitu, sama sekali pesugihan. Nah, kalau babi ngepet, ya caranya kalau kita bisa dapat di mana dia dia base campnya, lilinnya ditiup jadi orang dia. Oh, jadi nggak boleh ditiup Nggak boleh. Pokoknya dia mati aja nih selama. lilin jadi orang. Jadi Oh, orang dengan kondisi bugil, nggak pakai baju. Karena kan ketangkep bajunya sama ketinggalan. warga. Ya, Iya, iya. pernah kan dulu tahun berapa tuh ketangkep kan? Nah, di Hmm. daerah-daerah Jawa Timur. Ada waktu itu dulu udah lama kisahnya. Nah, itu real. Itu pesugihan Hmm. gitu. Itu Nah, itu tidak perlu bantuan dukun ya? dari semua dari Tidak perlu bantuan nggak dukun perlu. ya kalau pesugihan? Pelakunya sendiri yang lakukan. Nggak perlu. Mereka sendiri yang lakukan. Hmm. Gitu. Nah, maka dari itu istilahnya kalau kalau yang ilmu hitam ya, yang menyangkut dengan saya bilang apa namanya korban atau tumbal atau melalui media-media yang nggak sewajarnya, itu yang benar-benar real ilmu hitam gitu. Dan Hmm. itu sangat-sangat berbahaya gitu. Dan kebetulan puji Tuhan beberapa dari itu saya pernah hadapin langsung ya, Oh, ya. langsung gitu. Oh, gimana ceritanya, Pak? Dan mereka itu sebetulnya sama ya, sama dengan kasus yang kayak tadi apa namanya guna-guna atau teluh. Jadi meskipun mereka pelakunya langsung, tapi kan mereka minta bantuan ya, mereka punya mantra itu kan mantranya setan. Hmm, betul. Jadi setan. Nah, malah lebih enak ngadepin yang orang pesugihan. Aslinya kan dia orang, bukan setan. Oke, betul ya. Nah, kayak waktu yang kuyang atau pok-pok ini, eh, dia kita kejarnya ya pakai pakai abu gosok, lari, bener-bener dia Oh. lari. Karena dia Hmm. takut kalau kita dapat badannya kan bolong. Kita masukin Hmm. abu gosok, dia udah nggak bisa masuk, mati dia, mati, Hmm. gitu. Oke. Jadi mereka itu sebetulnya tujuannya itu yaitu berbeda-beda, tapi memang caranya yang salah semua gitu. Karena mereka itu biasanya kebanyakan ya pelaku-pelaku dari pesugihan, terus teluh, santet, guna-guna itu biasanya orang-orang yang punya iri, sirik, dengki, akar pahit, Hmm.
Ya, Nah, atau ingin memiliki orang lain dengan cara yang tidak wajar, oke. gitu. Termasuk kalau ilmu pelet, istilahnya ingin hasrat memiliki pasangan orang lain untuk direbut, itu salah satunya, Hmm. gitu. Ya, Nah, karena jadi pelet ini lumayan banyak dipakai orang untuk apa ya, merebut suami orang, istri orang. betul, 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 dan itu awet ya. Kalau saya bilang awet, awet. Mm-mm. Selagi istilahnya nggak ada orang yang putusin. Kalau orang yang istilahnya tahu, istilahnya diputusin, putus, dan dia kayak orang kesirep dia. Oh, kok gue kawin sama dia? Nah, itu kalau dia udah sadar. Tapi Hmm. selama belum sadar, ya bisa sampai akhir hayat. Itu santai, itu pelet seperti itu. Hmm. Dahsyatnya pelet tuh kayak gitu. Tapi bukan untuk Hmm. kematian biasanya. Iya, iya. Jadi digunakan untuk apa namanya, mengambil jodoh yang nggak wajar, mengganggu Iya. rumah tangga orang, ya kan? Atau kalau dunia pekerjaan untuk biar bos tunduk gitu. Tapi kan juga bos akan kalau perempuan yang pakai itu kan bosnya bakal jadi lakinya, ya kan? Jadi suaminya. Pokoknya sesuatu yang nggak wajar lah, gitu. Jadi ya Hmm. kebaikan juga intinya ya sekarang gini, kita berpikir untuk ngambil semua itu untuk apa sih? Kekayaan instan kan, Iya, betul, gitu. betul. Mungkin oh istri orang cantik kaya atau suami orang ganteng kaya, ya udah gitu. Itu yang makanya ada orang bilang melihat lahan tetangga orang lebih hijau, jangan salah, kelihatan Oke. hijau begitu lu injek ada pakunya, Nah, Pak begitu. Roland, Nah misalnya seseorang, itu sekilas ilmu. oke, wow, ini pemaparan yang luar biasa. Ah, Misalnya Pak Roland, ada orang kena santet, kena teluh atau pelet, guna-guna, eh, datang ke dukun ah, lagi, gitu untuk menyembuhkan itu bagaimana? Karena kan ada ah. beberapa orang tertentu, ya dia datang ke dukun lagi. Padahal itu sebenarnya pekerjaan dukun, terus pengen sembuh, pengen lepas, datang ke dukun untuk berobat. Lebih parah biasanya, lebih Hmm. parah yang terjadi. Hmm. Karena gini, setan nggak mungkin ngelawan setan. Hmm. Setan sama setan temenan, Ya. gitu. Jadi biasanya gini, contoh misalkan dukunnya udah tahu nih, oh misalkan, oh suami ibu dipelet, iya pak saya minta balik nih suami, oke baik. Paling paling nih dua Ya. hari doang, abis itu balik lagi suaminya, nggak ngaruh. Hmm. Karena apa ya setan kalawan setan, Hmm. Benar, benar, gitu. Dan benar. mesti diingat, itu semua itu semua uang loh yang mengalir, Hmm. uang, apalagi yang teluh, itu bisa miliar Oh, karena menghabisi nyawa orang. oh, Bisa, mahal sekali itu. Dan itu istilahnya nggak sembarang. Iya. Jadi khusus ya, khusus di luar pesugihan, yang telu, santet, guna-guna, itu uang semua yang berbicara di belakangnya. Uang, iya. gitu. Pun yang namanya guna-guna, oh memperpanjang namanya, mau memperpanjang itu duit lagi, Mhm, benar, gitu. benar. Selagi dukunnya masih hidup, kalau dukunnya udah meninggal ya dia cari dukun lain, gitu. Itu uang semua, Oh, wow, gitu. wow. Jadi ya, Nah, tapi ya tetap itu semua maut, ujungnya maut, hmm, gitu. hmm, Ujungnya sangat maut. Makanya istilahnya, eh, saya selalu bilang jangan pernah bermain-main dengan ilmu hitam. hmm, Beda yang namanya kita diwariskan. Contoh, ya, orang tua kita punya pegangan. Nah, hmm. dia meninggal, entah keris, entah apa, diturunkan ke kita, itu beda lagi. Oh, oke. Itu beda lagi konteksnya. Ya, ya. Karena kan kita yang diturunkan, kita bukan pengabdi setannya kan, istilahnya gitu. Bukan kita gitu. Tapi tetap ada efeknya. Ya, ya, Ada, efeknya tetap ada. Tapi nggak separah yang pelaku aslinya hmm, gitu. ya. Nah, Itu ya, ini itu sekilas. Mm, ini gimana? bagaimana Pak Roland?
Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang mungkin sedang mengalami eh, ilmu hitam tersebut atau efek dari kuasa gelap tersebut. Mungkin suaminya lagi kena guna-guna atau istrinya lagi dipelet gitu. Ada keluarga yang lagi diserang gitu. Nah, ini bagaimana mengatasinya, Pak Roland? Mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua. Iya, tadi juga saya sempat kebaca satu susuk ya. Ada yang pernah nanya, tadi ada yang nanya susuk. Ah, susuk ya, ada Susuk, susuk juga. susuk itu masuknya sama pesugihan, karena nggak perlu dukun. Hmm, Dia hanya beli barangnya dan dia ambil itu ada mantranya susuk itu. Ada. Bahkan susuk hmm, itu ada yang tingkat tingginya, yang namanya susuk berlian. Itu oke. mahal. Gitu. Nah, khasiatnya pun beda-beda. Tempat ditaruhnya pun beda-beda. Contoh gini. Dia sama kayak pelet. Susuk itu 11-12 sama pelet. Tapi dia lebih Oke. kuat daripada pelet. Contoh gini. Misalkan kita orang yang nggak bisa ngomong di hadapan publik nih. Nah, kita Heeh. pasang susuk itu di bawah bibir. Secara kita Oh, nggak sadar, yang ngomong bukan kita, lancar. Nah, itu juga biasanya untuk pemikat lawan jenis, bibir. Ya. Kemudian ada yang dipasang di hidung. Nah, hidung ini itu bertujuan adalah untuk karisma. Jadi mm, orang kalau melihat dia itu tunduk, nggak berani. Jadi apapun yang dia katakan selalu benar meskipun salah, gitu. ya, ya. Itu karisma di hidung. Nah, kalau di mata, nah di mata ini itu seperti menghipnotis, gitu. Nah, ini lebih kuat kalau yang di mata. Makanya kalau yang dibilang susuk berlian itu kebanyakan dipasangnya di mata. Nah, di Hmm, mata ini itu udah benar-benar udah ya seperti pelet tapi lebih kuat, bahkan korbannya yang kena. Jadi dia tanpa neplok ya. Kalau ya. susuk ini, dia hanya kalau dia di mata dia hanya menatap orang itu, hitungannya 10 detik, orang itu langsung kelepek-lepek. Oh, 10 detik aja ditatap. Dengan cara tidak boleh ngedip ya, dianya nggak boleh ngedip. Orangnya itu ngedip nggak apa-apa, yang penting dia nggak boleh ngedip. 10 detik hmm, hitungannya. Udah, setelah itu, tar lihat aja efeknya. Kelepek-kelepek orang itu. Mau hmm, bosnya, mau siapapun ya yang kelihatan itu kelepek-kelepek udah. Gitu. ya. Nah, itu susuk jadi 11-12 sama pelet. Cuma lebih kuat susuk ketimbang pelet karena dia ditanam. Hmm, Kalau pelet kan dibacakan, dibacain atau diaur, dilarung terus keinjek. Nah, kalau dia ditanam ya, ditanam di apa ya, di tubuh ya. di daerah muka memang Ya. gitu. Nah, Hmm, itu tapi semua itu sangat tidak boleh ya, gitu. Sangat nggak boleh. ya. Kembali lagi, Pak Roland, bagaimana cara melayani atau menangani orang-orang yang mungkin sedang terkena santet atau mungkin suami lagi diguna-guna oleh pelakor, ya istri lagi dipelet oleh seseorang, ya rumah tangga lagi kacau balau ini. Bagaimana pelayanannya, Pak Roland? Oke, untuk pasangan yang istilahnya pasangan lagi diganggu orang, sebetulnya gini, eh kita nggak bisa pungkiri yang namanya kuasa minyak urapan ya, Ya. karena minyak urapan itu dengan perjamuan kudus itu ada dalam Alkitab, gitu. Hmm. Bahkan para nabi, rasul dulu dia tertulis harus diurapi terlebih dahulu. Nah, jadi untuk mengatasinya adalah jangan kita marahin balik, jangan. Hmm. Semakin kita marahin balik, semakin kita musuhin, dia semakin jauh. Jangan, gitu. Oke. Nah, caranya adalah yang pertama pasti berdoa. Itu nggak lain. Kedua, ya, kalau ada minyak urapan, doakan pakai iman. Hmm. Yakin dengan iman. Nah, di saat misalkan contoh, kan ada orang yang namanya kena pelet itu ada yang masih pulang rumah, ada yang bahkan udah nggak pulang. Nah, kalau dia masih sesekali pulang rumah, Ya.
sambut dia dengan baik, jangan diomelin. Nah, di saat dia mau makan, Ya. taruh sedikit minyak urapan yang sudah didoain. Pakai iman. Di dalam nama Yesus, dengan kuasa minyak urapan, engkau kembali. Lakukan terus itu. Ya. Atau kalau dia nggak mau makan, biasanya saya bilang oles di tangan kita. Nah, begitu suami mau pergi lagi, kepalanya, bagian tengkuk belakangnya itu usap aja. Usap aja. Tapi kita doa dalam nama Yesus. Usap kepalanya. Nah, itu lakukan. Ya, gitu. ya. Itu kalau dia masih pulang rumah ya. Nah, Ya, kalau konteksnya, kalau dia udah nggak pulang rumah. Nah, kalau nggak pulang rumah dalam hal ini, saya tidak pernah menyuruh untuk saya pernah dengar salah satu bahkan pendeta ya, tapi saya nggak bisa sebutin namanya. Dia ngajarin malah kalau suami atau istri udah nggak pulang, ambil bekas pakaian dalamnya, doain. Saya bilang itu sama kayak ngedukun, jangan. Yang paling baik adalah ya kita tahu nih di mana dia tinggal. Iya. Nah, di saat kita tahu di mana dia tinggal, pagar rumah dari yang dia tinggal sekarang oles minyak urapan. Oles minyak urapan. Kalau ada pertanyaan, sampai berapa kali? Itu pertanyaan sama seperti waktu bangsa Israel Tuhan suruh untuk merobohkan tembok Yeriko. Tuhan suruh apa? 7 kali. 7 kali. Nah, coba oles 7 kali Ya. dengan hari yang berturut-turut, doa dengan iman. Itu karena kita nggak mau, kalau dia udah di rumah pasangan barunya, kita nggak mungkin dong masuk ngegebrak dia, narik pulang, malah lebih parah. Iya, betul. Hanya itu caranya, dan itu pernah saya lakukan kepada satu orang ibu, dan puji Tuhan suaminya kembali. Oh, puji Tuhan. Kembali. Itu bukan agama kita loh, agama tetangga. Tapi dia sebut nama Tuhan. Dia bilang Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Gitu. Ya. Gitu. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan. Jangan malah bales dengan dukun. Tidak baik. Dukunnya yang kaya, kitanya yang bangkrut. Betul Pak Roland. Baik. Dan kita harus takut akan Tuhan supaya tidak mempan atas ilmu hitam jenis apapun. Betul nggak, Pak Roland? Sangat setuju. Ya. Betul. Kita harus jaga kekudusan, dekat sama Tuhan, supaya tidak mempan diguna-guna, dipelet, dan lain-lain. Jadi, kalau ada orang Kristen yang kena guna-guna, ya seorang suami kena pelet atau seorang istri kena pelet, itu bisa kita pastikan berarti kurang takut akan Tuhan ya. Betul ya Pak Roland ya? Kurang deket, sehingga diserang langsung kena. Seperti itu. Nah, betul. Bapak Ibu teman-teman semuanya mungkin saat ini lagi mengalami situasi yang mungkin udah bingung ya mau ngapain ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang mau perlu dilayani lebih lagi, mungkin bisa kontak Pak Roland kali ya, DM ya. Jadi mungkin biar enak konselingnya, atau mungkin bisa dilayani secara langsung mungkin ya. Tapi mungkin yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya ya Pak Roland ya. Iya, betul. Mungkin yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya gitu. Jadi kalau memang mau dilayani secara khusus bisa kontak Pak Roland langsung ya. Ini TikToknya Pak Roland. Bapak Ibu teman-teman bisa follow ya. Pak Roland adalah
seseorang yang diberikan karunia khusus sama Tuhan ya untuk Amin. melayani di bidang ilmu hitam atau kuasa-kuasa gelap karena memang beliau punya pengalaman supranatural bersama dengan Tuhan seperti itu. Jadi malam hari ini kita join live gitu ya. Kalau aku dipanggil Tuhan di bidang perceraian, jadi memang memberitahu kepada umat tidak boleh bercerai dan malam hari ini kita join live bersama dengan seseorang yang luar biasa yang punya karunia khusus di ilmu hitam. Jadi untuk membebaskan, melepaskan, ya, mengerti apa itu yang berbau dengan supranatural seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang kayaknya suamiku kena deh atau kayaknya istriku kena deh, kayaknya keluarga kami lagi diserang deh gitu ya. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam dengan Pak Roland ya. Caranya adalah follow TikTok beliau dan Bapak Ibu bisa DM untuk komunikasi lebih lanjut ya. Kira-kira begitu. Betul. Ada yang mau disampaikan Pak Roland? Ada yang mau disampaikan lagi sebagai penutup kepada kita semuanya di malam hari ini? Dan Bapak Ibu teman-teman semua ini bukan akhir ya. Nanti kita akan live lagi bersama dengan Pak Roland dengan tema yang berbeda. Jadi supaya kita semakin diperlengkapi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pak Roland sebagai penutup. Iya, buat teman-teman yang hadir saat ini, jangan pernah kita meragukan yang namanya kuasa Tuhan. Mungkin saat ini kita lagi terhimpit dengan beban masalah atau istilahnya pasangan lagi tidak setia, udah mulai Ya, ngelirik-lirik, bahkan sudah dibawa lari sama kuntilanak, bahasa saya seperti itu. Nah, tapi Tuhan tuntut satu hal, jangan membenci, jangan membalas, karena pembalasan adalah milik Tuhan. Kedaulatan Tuhan gak ada yang bisa menandingi. Kemudian di saat kita berdoa dengan iman sungguh-sungguh, tunggu, sabar. Waktu ya, Tuhan bukan waktu kita. Karena kebanyakan kita nggak sabar. ya, Sabar, ya, begitu. Jadi ya. Tuhan tuntut adalah kesetiaan, iman, dan di saat Tuhan jawab, jangan sampai lupa kepada Tuhan. Ya. Itu pesan dari saya. Wow. Terima kasih Pak Roland untuk